Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 ingin melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Eva Khalifah dan di samping saya Irfan Wahyudin, Tata Soekarta. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Eva. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Eva sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak. Baik Pak. Sebelum kita memulai coaching kita pada hari ini, ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu ke Pak Irfan. Sebelumnya saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Jadi yang pertama itu nanti saya akan menilai Pak Irfan melakukan coaching terhadap coach, ya, terhadap coach itu. Yang pertama yaitu apakah Pak Irfan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yaitu bagaimana Pak Irfan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching dan bagaimana coaching memberikan jawaban atau informasi kepada coach, seperti itu ya Pak Irfan ya. Kemudian pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Irfan yaitu kompetensi apa yang kira-kira akan Pak Irfan kembangkan pada coaching kita hari ini Pak Irfan. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching pada hari ini. Kan kompetensi coaching itu kalau nggak salah ada 8 atau 8 ya. Nah yang akan saya kembangkan hanya 3 saja Bu. Ya. Pertama kehadiran saya, present. Kemudian kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengarkan aktif. Itu yang akan saya gali lagi. Jadi yang akan Pak Irfan kembangkan itu tadi kehadiran ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah kalau secara spesifik nih Pak Irfan kembangkan yang mana sih dari ketiga itu? Kalau spesifik sih mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif ya Pak ya. Memang sejauh ini apa yang Pak Irfan rasakan terkait mendengarkan aktif itu Pak? Jadi ketika saya mendengarkan orang lain, tiba-tiba kadang saya ngeblank gitu. Yang dia bicarakan tidak sampai penuh saya dengarkan, kemudian saya ngambil asumsi dan saya gampang berasumsi terhadap orang tersebut. Nah, makanya saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, bagaimana saya bisa fokus terhadap orang yang sedang berbicara tersebut. Ya. Jadi butuh fokus ya Pak ya, agar kita butuh fokus benar. Agar tidak berasumsi ya Pak ya. Iya. Oke, berarti indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Irfan nih Pak dalam proses coaching kita kali ini Pak? Jadi indikator yang saya inginkan yaitu saya bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian menghindari asumsi, kemudian melabeli seseorang, dan menghindari hal-hal yang negatif tentunya dalam pembicaraan. Jadi indikator Pak Irfan pada coaching kali ini yaitu tadi ingin membangun komunikasi ya Pak ya, kemudian dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian untuk menghindari asumsi ya Pak ya, menghindari asumsi, fokus dan apa tadi lebih Pak Irfan lebih aktif lagi ketika bertanya agar menciptakan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak Irfan ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Demikian dulu praobservasi kita obrolan awal. Silakan Bapak melakukan coaching pada hari ini dengan Pak Tata ya. Iya. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi nih Pak Tata nih. Iya, Pak Irfan.
Nih sambil ngopi-ngopi enak kayak Pak Tata ya. Waduh, mantap. Iya mantap. Baik Pak Tata, kira-kira tujuan Pak Tata untuk hari ini apa Pak? Saya sharing-sharing aja sih. Sharing-sharing. Oke, boleh Pak. Baik. Pak Irfan nih punya cerita nih saya ya. Ya. Sebetulnya ceritanya adalah tentang komunitas, gitu kan? Komunitas. Ya, Ya. komunitas kelompok kerja guru di kecamatan, ya. KKG ya. KKG ya. Heeh. Nah, di komunitas ini justru saya sebetulnya diamanahkan menjadi sekretaris Pak Irfan. Heeh. Sekretaris. Ya. Yang saya mau sampaikan adalah Pak Irfan di sini adalah satu permasalahan, ada satu anggota, ya. Nah, satu anggota di kepengurusan kami di KKG begitu di KKG kecamatan. Heeh. Taruhlah si A ya seperti itu Iya. Pak Irfan ya. Boleh. Kalau nggak salah ini kita baru jalan 1 tahun Pak Irfan di pengurusan ini gitu ya. Nah, 1 tahun itulah saya merasa agak sedikit pincang gitu seperti itu. Dalam artian ada satu bidang yang memang belum bergerak seperti itu. Ya, bidang itu adalah bidang pengembangan pembelajaran. Nah, yang ada di KKG itu. Ini belum bergerak nih Pak ya. Ya. Nah, singkat cerita Pak Irfan, berjalannya waktu itu kami diutus sama ketua gitu kan. Pak katanya, tolong bikin surat undangan. Bikin surat undangan buat pengurus kita nih, kita akan rapat gitu. Otomatis kan saya sebagai sekretaris Pak Irfan ya membuat undangan ya. Lalu saya share di WA, di grup WA ya. Ya. Yang lain, oke katanya. Oke, akan ketemu nanti di sekolah, taruhlah sekolah B lah seperti itu dikatakan. Dan waktu itu yang si A ini ya nggak hadir Pak Irfan, nggak hadir, gitu kan. Begitu los aja gitu kan, begitu nggak hadir ditanyakan kan, tentunya ditanyakan sama ketua gitu. Ini kemana sih gitu kan? Si A ini kok nggak datang gitu kan? Nah di situ saya tanya ya pertama kali kita melalui WA lah seperti itu, WA ternyata dibaca aja, tapi tidak direspon. Gitu. Nah saya kembali kepada ketua itu teman kita nih, pengurus kita nih tidak merespon seperti itu. Artinya ya udah telepon. Iya. Saya telepon Pak Irfan. Saya telepon, tentunya berdering gitu kan. Kalau memanggil artinya kan mungkin HP tersebut tidak aktif kan. Iya. Nah ini berdering Pak Irfan. Nah, otomatis kalau berdering ini artinya kan dia adalah ya memanggil gitu. Cuma tidak diangkat. Gitu. Nah saya laporan lagi kan ke ketua ini nggak diangkat dan sebagainya. Itu hampir 2 bulan Pak Irfan. Hampir 2 bulan orang tersebut tidak ikut aktif di kepengurusan KKG tersebut. Singkat cerita, nah selang 1 minggu dari pas undangan itu kan, beliau si A ini nelfon saya. Iya. Ada apa? Gitu kan. Dia tanya sendiri ke saya, ada apa nih? Iya rapat, kan udah diundang gitu kan, udah diundang seperti itu. Kok nggak hadir kenapa? Ada masalah apa? Kan saya tanyakan itu gitu. Nah, kita tanyanya secara baik-baik, komunikasi dengan baik-baik dengan beliau si A ini kan. Akhirnya dia punya permasalahan. Ya, permasalahan pribadi lah, bukan permasalahan yang artinya di intern pengurusan kita dia ada masalah gitu. Ditanyakanlah sebagai permasalahannya tentang ya bla 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 gitu kan, ada masalah faktor tentang SK P3K katanya. Nggak turun sampai turun juga tuh sampai menunggu SK tersebut. Akhirnya SK itu turun, waktu itu turun. Nah turun itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Artinya ketika turun SK itu kan
sudah apa namanya otomatis tuh udah ada dana yang masuk tuh ya, dana masuk untuk ketiga atas seperti itu. Cuman ternyata dipotong seperti itu, katanya gitu kan. Saya sempat down Pak katanya. Oh begitu masalahnya, kenapa nggak dibicarakan gitu kan? Saya kan bilang seperti itu. Akhirnya saya kembali ke ketua, ini masalahnya bla 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 bla, nah, si A ini seperti itu gitu kan. Dan akhirnya si A ini telepon lah ke ketua gitu. Belum sempat belum sempat dibicarakan lagi gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah kita bikin rapat lagi kata ketua gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Irfan. Ya. Baik, ini permasalahan Pak Tata kemungkinan permasalahan kelompok juga ya. Iya, Bukan hanya betul. Pak Tata ya di sini ya. Nah, ada satu anggota yang tidak aktif dalam organisasi KKG ya sebutannya ya. Betul Pak Irfan. Nah, dia diamanahkan di bidang pengembangan pengajaran. Iya. Sehingga bidang pengembangan pengajaran tersebut tidak berjalan dengan lancar ya. Lancar, Iya. betul. Kemudian Pak Tata berusaha menghubungi orang tersebut. Betul. Ya. Betul. Dan tidak ada respon. Betul. Ya. Setelah itu Pak Tata berusaha nelpon juga hampir 2 bulan. Betul. Ya. Tidak ada kabar dari dia. Kemudian 1 minggu Pak Tata menghubungi 1 minggu sebelum apa tadi Pak? Sebelum diadakan rapat itu. Sebelum ada rapat lagi ya. Rapat lagi. Rapat jadinya bulanan nih Pak. Rapat tuh biasanya kita bulanan. Bulanan. Berarti 3 minggu ya rapat yang 3 bulan itu ya. Iya. Nah, seminggu sebelum rapat itu dia hadir. Hadir. Dan dia menceritakan permasalahannya kenapa tidak aktif ya. Salah satunya karena SK P3K itu tidak turun ya. Kemudian ketika turun pun tidak sesuai ekspektasi dia ya, betul. tidak sesuai harapan dia. Kemudian ada potongan salah satunya. Kemudian ingin bikin rapat lagi ya Pak Tata ya. Baik, kira-kira tanggapan dari Pak Tata sendiri terhadap teman Pak Tata ini bagaimana sih tanggapan Pak Tata? Ya, tanggapan saya ke beliau ini ya tanyakan komitmennya dong. Komitmennya ini sejauh mana nih? Ya kan? Komitmennya sejauh mana? Ya kita kan udah dikukuhkan seperti Pak Irfan yang dari awal udah dikukuhkan. Ini kan amanah. Artinya ini perwakilan sekolah. Bayangin Pak Irfan, satu kecamatan itu kita membawahi 60 sekolah. 60 sekolah ya satu kecamatan. Iya. 60 sekolah itu ya kan. Artinya saya juga harapan saya juga beliau ini ada komitmennya ke depan gitu. Tapi saya tanya lagi, ketika tidak ada komitmen, ya kan, seperti itu, ya sudahlah nanti juga digantikan dengan yang lain seperti itu. Iya. Tapi tidak hanya serta merta saya minta seperti itu, kita kan dirapatkan. Buat persetujuan atau pernyataan, kita buat pernyataan komitmen kita, ditandatangani bareng-bareng dengan pengurus itu, gitu kan. Apabila melenceng dengan komitmen itu ya udah. Iya. Berarti digantikan dengan orang lain. Orang lain ya. Bagaimana tanggapan dia ketika Pak Tata menyatakan menyatakan komitmen terhadap tugasnya? Baik Pak Irfan. Dia sebetulnya sadar diri ya. Sadar ya. Artinya, sadar diri ya. Itu memang sebetulnya suatu kebanggaan. Artinya mewakili sekolah untuk menjadi pengurus di kecamatan seperti itu, untuk mewakili sekolahnya artinya punya kebanggaan tersendiri seperti itu. Kata saya pernah menyampaikan ke beliau, ya udah ini adalah satu amanah yang kata saya luar biasa ini, dan disampaikanlah dijalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah diberikan amanah ya jalankan dengan sebaik-baiknya. Kan kita awal kita dikukuhkan. Saya sempat memberikan seperti itu, memberikan gambaran seperti itu kepada pemirsa. Untuk respon dia sendiri Pak bagaimana? Tapi alhamdulillah dia merespon, ya memang dia punya dia menerima kesalahan itu. Menerima ya kesalahan. Menerima kesalahan itu, mau berbuat lebih baik lagi.
mau berbuat lebih baik lagi. Oke. Tapi ketika si A ini berkomitmen, ya sudah kita membuat pernyataan di atas kertas gitu. Bahasanya yuk kita akan menangani bareng-bareng komitmen kita gitu ya, untuk menjalankan amanah ini gitu. Berarti sudah ada langkah yang dilakukan oleh Pak Tata atau anggota yang lain, bahkan ke ketua, untuk memberikan komitmen yang tentunya yang berdampak baik buat organisasi ya. Ya, Sudah ada ya sudah langkah ada. tersebut. Alhamdulillah, sebetulnya solusinya sudah terbuka dan Sudah terbuka sudah ya. dilaksanakan solusi itu. Alhamdulillah sudah terlaksana. Yaitu solusinya adalah di antara kita pengurus semuanya yuk sama-sama berkomitmen ya. untuk menjaga amanah ini, karena ini amanah bukan mewakili sekolah sendiri, Iya. ya kan? Jadi mewakili ya sekolah yang 60 sekolah itu Iya. sekecamatan lah yang 60 sekolah. Iya. Gitu kan, seperti itu. Berarti komitmen tersebut berupa apa, Pak Tata? Ya itu komitmennya ada berupa pernyataan itu, Pak. Pernyataan di atas materai Ya, tersebut. materai Oh tersebut. ya. Kita Oke. tangani bareng-bareng gitu kan. Oke. Nah, nanti disaksikan oleh pengawas. Pengawas atau, ya. Ada pengurus dari dinas kota Oh, seperti itu. iya, iya. Kira-kira apa yang ditakutkan oleh Pak Tata sendiri terhadap orang ini, sehingga Pak Tata menceritakan hal tersebut? Apa yang ditakutkan? Ditakuti dari saya buat dia. Iya, Sebetulnya kita sama-sama sih Pak. Iya. Kita satu profesi ya. Iya. Karena beliau guru, kita juga guru ya. Artinya kita juga sebagai manusia yang mengingatkan kebaikan, Iya. kebaikan itu. Iya. Ya kita juga sangat disayangkan sih. Apabila sudah amanah sudah diberikan kepada kita, ya kita laksanakan. Ya seperti itu, menasehati beliau. Ya langkah saya sih ke beliau memberikan, ya, yuk sama-sama gitu kan, sama-sama laksanakan amanah ini dengan sebaik baik. ya. Kira-kira kekhawatiran apa yang Pak Tata takuti dari orang ini? Kekhawatiran saya gitu kan, ya kedepannya sih karena dia itu memang dia di bidang itu, ya. Artinya dia sudah memegang di bidang memang program Ya. apa namanya pengembangan gitu kan. Pengembangan ya, Karena dia itu satu-satunya gitu orang yang memang terpercaya gitu kan. terpercaya. Oke. Kebetulan ketika dia tidak berjalan ya udah pincang kayak gitu. Oh ya, jadi kekhawatirannya bukan di dianya ya, dampak dari Dampaknya. tidak ada pengurus gitu ya. Betul. Terhadap Nanti yang ganti siapa, Oh gitu. ya, berarti dampaknya ya. Oke. Untuk tadi rencana sudah Pak Tata lakukan ya untuk agar orang tersebut komitmen, yaitu membuat surat pernyataan ya di atas Iya. materai, kemudian diikuti disaksikan oleh yang lain ya. Ya, pengawas. Itu berlaku untuk dia sendiri atau semua anggota? Semua. Anggota ya. Semua anggota. Bahkan ketua juga ya, ada Betul. pernyataan tersebut. Baik. Betul. Untuk tanggung jawab sendiri nih Pak Tata. Jadi kan kira-kira hal tersebut sudah terlaksana atau tidak? Sudah. Sudah ya, berarti Alhamdulillah sudah terlaksana. sudah terlaksana Dan itu sudah berjalan Pak Irfan. Berjalan. Nah. Berjalan sudah 1 bulan Heeh. terlaksana, akhirnya si A ini kembali aktif. Alhamdulillah. Kembali aktif ya. Bagaimana konsekuensinya ketika ada yang melanggar komitmen tersebut? Ada nggak konsekuensi? Ada. Ada. Nah, di situ udah jelas di surat pernyataan itu apabila komitmen itu dilanggar, maka akan tergantikan dengan orang lain. Tergantikan oleh orang lain. Dan ada nggak yang lain yang lebih istilah ekstrim dari menggantikan? Kan bahkan kan ada kalau di CPNS sendiri kan itu dia tidak bisa daftar lagi ya tentunya jadi CPNS karena sudah mengundurkan diri atau Baik, begini Pak Irfan, karena di sini adalah komunitas ya. Komunitas ini adalah memang kita kalau disebutnya sebagai praktisi ya. Praktisi. Praktisi pembelajaran kalau di kurikulum mereka itu. Nah, jadi praktisi ini adalah komunitas yang memang ya sudah kalau tidak mau berkomitmen ya udah silakan mengundurkan diri dan ya, digantikan dengan yang lain. digantikan. Seandainya dia datang lagi ataukah apa bisa diterima atau tidak? Ya kalau datang lagi ya sebetulnya ya kalau orang yang sudah melakukan kesalahannya gitu kan mungkin ya
kita juga pasti akan berdiskusi dengan mempertimbangkan ya. Oke Pak Tata, saya rasa permasalahannya sudah terjawabkan ya tadi. Ini orang tersebut yang tidak aktif, Pak Tata melakukan dan teman-teman melakukan komitmen dengan tanda tangan di atas materai. Dan komitmen itu tentunya ada tanggung jawab sendiri, yaitu ada konsekuensinya ya. Ketika melanggar, dia tentunya dikeluarkan dari komunitas tersebut. Nah, ini sudah, saya rasa sudah baik ya. Kok permasalahannya sudah terselesaikan ya. Alhamdulillah. Baik, untuk Pak Tata sendiri, kira-kira coaching ini apa yang didapatkan sih Pak? Coaching ini ya saya merasa lega. Lega ya? Ya merasa lega, bisa sering-sering dengan Pak Irfan. Iya. Artinya ya memberikan ya mungkin sebagai pelajaran juga. Sebagai pelajaran buat kita. Oke. Gitu ya. Buat kita mungkin buat teman-teman yang lain ya. Ketika diberikan amanah ya komitmen itu aja intinya. Intinya pelajaran juga untuk diri sendiri ya Pak ya. Diri sendiri gitu kan. Ketika kita nih sebagai pendidik atau guru ya, kalau tidak berkomitmen ya sudah, maka ya silakan mundur gitu kan dari mengajar itu gitu kan. Kalau misalnya kalau diamanahkan ya gunakan amanah itu dan gitu. Oke. Terima kasih Pak Tata. Oke, baik Pak. Sungguh luar biasa nih cerita dari Pak Tata ya. Masya Allah. Jika ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi, tidak masalah. Siap, Pak Tata, Pak. saya bersedia ya. Siap, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Irfan. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Tata ya. Iya. Pak Irfan ya. Sebelum penutupan observer tadi ya Pak, saya akan melakukan beberapa pertanyaan itu. Menurut Pak Irfan nih, apa yang tadi Pak Irfan dapatkan dari indikator pencapaian yang Pak Irfan harapkan sebelumnya tadi itu Pak? Ya, alhamdulillah saya bisa mendengarkan dengan aktif ya. Saya fokus terhadap permasalahan yang dihadapi coaching, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Dan tentunya saya ada kehadiran tersendiri dari kehadiran di sini ya. Saya benar-benar fokus terhadap permasalahan coaching dan tidak memberikan asumsi-asumsi atau melabeli coaching tersebut. Alhamdulillah Pak Irfan ya, berarti ada perkembangannya Pak Irfan ya. Ya menurut saya pribadi Pak Irfan sebagai observer selama proses coaching tadi Pak Irfan dengan Pak Tata itu alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan pertanyaan Pak Irfan yang diberikan untuk coaching juga itu berbobot sekali dan coaching juga memberikan tanggapan jawaban sangat jelas dan sangat beruntun sehingga coach tadi bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu ya Pak Irfan ya. Dan coach tadi bisa menyelesaikan permasalahannya dan akan menindaklanjuti. Seperti itu ya Pak Irfan ya. Kemudian kompetensi apa nih Pak yang akan Pak Irfan kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching kita hari ini Pak Irfan? Kompetensi ke depannya yang saya akan kembangkan ya mungkin saya ingin membangun mitra komunikasi dengan orang lain ya. Jadi tidak menganggap orang yang sedang kita kita sedang selesaikan permasalahannya itu tidak saya anggap sebagai orang yang butuh. Tentunya kita sama-sama butuh juga. Jadi hebat banget Pak Irfan. Oke, semoga kita semua bisa menjadi lebih baik ya Pak Irfan ya. Sampai jumpa di pertemuan observer selanjutnya ya Pak Irfan ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.